Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kartika 102, Bapak Ahmad Saifuddin, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak SD Kartika 102 yang Bu Guru cintain. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun dalam suasana COVID-19 kita bisa menikmati atau memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya, Hari Sumpah Pemuda. Maka di Hari Sumpah Pemuda ini kita peringati dengan hati yang ikhlas, hati yang tawakal, dan anak-anak dalam suasana COVID-19 ini, anak-anak bisa memperingati Sumpah Pemuda secara daring, yaitu dengan di rumah. Terus anak-anak sekalian, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, ya kita harus berjuang, ya kita berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan cara belajar. Karena majunya negara Indonesia adalah dari pemuda-pemudi sekarang ini. Ya, itu aja dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Dari tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bye-bye. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kira Benjamin dari kelas 3A. Hari ini saya membaca cerpen Keluarga Bahagia. Namaku Rania, nama lengkapku Rania Putri Sari. Aku tinggal di komplek perumahan Rizio. Aku tinggal di sebuah rumah berukuran sedang bersama dengan keluargaku. Ada ayahku, bundaku, adikku, dan kakakku. Kami selalu bersama dalam keadaan suka dan duka. Karena itu kami selalu bahagia. Suatu hari aku pergi bersekolah bersama adik dan kakakku. Karena kakakku sudah menduduki bangku sekolah menengah atas SMU, jadi dia bisa mengantar kami berdua juga. Aku dan adikku bersekolah di SDIT Amalina. Sekarang aku kelas 5 SD dan adikku masih kelas 2 SD. Sedangkan kakakku dia bersekolah di SMP Anissa. Setelah sampai di sekolah, aku segera berjalan menuju kelasku, kelas 5B, dengan wali kelas Bapak Ridwan. Aku segera meletakkan tasku di tempat dudukku, di daerah tengah meja paling depan. Tak lama bel tanda masuk berbunyi nyaring. Kami sekelas langsung berhamburan masuk kelas. Kami takut Bapak Kepala Sekolah akan memukul kami jika tidak lemas masuk kelas. Setelah masuk kelas dan berdoa pagi, pelajaran itu dimulai. Pelajaran pertama adalah matematika. Bapak Agus masuk kelas untuk mengajar
kedua, seni musik. Pelajaran hanya berlangsung 1 jam. Setelah itu kami istirahat. Setelah istirahat dilanjutkan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kami suruh menceritakan rencana kegiatan liburan di bulan Desember mendatang. Sekali, kan sudah ingin mengajak kami ke Bali. Bilang sambil menulis di selembar kertas bergaris. Selesai aku membacakan karangan Rania lengkap cerita hingga selesai. Setelah itu Aramia dan Aditya dan kakaknya pulang. Mereka pulang bersama-sama. Sesampainya di rumah, Rania langsung berganti baju dan belajar. Akhirnya liburan pun datang. Keluarga Rania bersiap-siap ke bandara naik taksi. Setelah itu mereka berangkat dari pesawat Pulau Bali. Di Pulau Bali mereka menginap rumah ayah mereka. Ya, Rania punya eyang di Bali. Mereka pun liburan selama 1 minggu. Mereka bermain di pantai Kuta, di Tanah Lot dan berbelanja. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu mendengarkan satu sama lain. Setelah seminggu berlalu, mereka kembali pulang ke Jakarta. Hati mereka bahagia sekali. Keluarga kami adalah keluarga bahagia, walaupun nama kami bukan bahagia, tetapi kami selalu rukun, damai, mendengarkan dan saling membantu. Karena itu, kami selalu bahagia. Jadi itulah cerita pengalaman liburan ke Bali. Sekian, terima kasih ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Soja Mumtaz. Biasanya dipanggil Sajwa. Saya dari kelas 3B dari SD Kartika X2. Dalam rangka memperingati bulan bahasa, saya membuat cerita pendek yang berjudul Tamu Istimewa yang bertema menolong sesama. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Setelah selesai sholat asyar, aku tidak langsung mandi, tetapi duduk santai di depan televisi sambil menonton kartun kesukaanku. Ditemani dengan sepotong roti bakar kesukaanku. Rasanya enak. Roti bakar buatan ibuku yang diberi coklat tabur dan disiram susu kental manis. Semakin mengunggah selera makanku. Saat aku sedang asyik menikmati acara kartun kesukaanku, tiba-tiba ibu memanggilku. Rania, panggil ibu dari dapur sembari terus melanjutkan masaknya. Ya bu, jawabku. Kamu cepat mandi. Kalau sudah selesai mandi, bantu ibu menyiapkan makanan ini untuk dimasukkan ke kotak makanan ini. Kata ibu, kenapa makanan ini harus dimasukkan ke kotakku? Tanyaku kepada ibu. Nanti akan ibu jelaskan jika kamu sudah selesai mandi, ucap ibu. Aku pun langsung masuk ke kamar dan mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu dan kubuka pintu kamar mandi dengan langkah malas. Kusiram tubuhku dengan air yang dingin, segar rasanya. Selesai mandi, aku langsung memakai baju daster kesukaanku dan menyisir rambutku yang masih basah. Kupoles sedikit pipiku dengan bedak bayi supaya kelihatan lebih segar. Selesai mandi, aku langsung menuju dapur. Kulihat ibu masih sibuk mengurusi makanan untuk kami santap nanti malam. Kudekati ibu sembari menanyakan apa yang harus kukerjakan. Rania harus bantu apa, Bu? Tanyaku. Tolong bantu ibu masukkan nasi dan lauk ini ke kotak yang ada di meja makan. Jawab ibu. Dengan cepat ku ambil nasi dan lauknya. Langsung ku isikan ke dalam kotak yang ada di atas meja makan. Tapi aku heran, kenapa hanya ada 4 kotak saja? Jawab ibu. Bu, kenapa nasinya hanya 4 kotak saja? Tanyaku pada ibu. Ya, hanya 4 saja karena Siti anggota keluarganya hanya ada 4. Jawab ibu. Siti siapa, Bu? Tanyaku kepada ibu. Nanti kamu juga pasti tahu. Biasanya dia datang pukul 5:30 sore. Jawab ibu sembari merapikan pekerjaannya yang hampir selesai di dapur. Tak lama berselang, tiba-tiba pintu pagar rumahku diketuk oleh seseorang.
Kelihatannya dia mengetuk kunci slot pagar karena kedengarannya sangat nyaring. Assalamualaikum, suara dari luar. Waalaikumsalam, jawabku dan ibu bersamaan. Rania, coba lihat keluar, siapa yang datang? Ujar ibu. Baik bu, jawabku. Aku pun bergegas keluar. Di sana aku lihat seorang anak yang seumuran denganku. Umurnya kira-kira 8 tahun atau 9 tahun. Pakaiannya sangat lusuh. Bahkan ada yang sobek di bagian tangannya. Terlihat ada tambalan jahitan yang sudah mulai sobek juga. Warna bajunya pun sudah tidak terlihat. Yang dipakainya karena sudah memudar. Raut wajah anak itu kelihatan lelah sekali. Matanya sayu seperti sedang sedih. Ditambah rambutnya yang berantakan karena tidak disisir. Kuhampiri anak itu sembari membukakan pintu pagar. Silakan masuk, kataku. Mau mencari siapa? Tanyaku masih heran. Maaf kak, saya Siti, saya mencari Ibu Hanum, kata Siti. Oh, ini Siti, tanyaku kembali. Kenalkan aku Rania, putri Ibu Hanum, kataku kepada Siti. Aku mulai berpikir keras, apakah Siti yang ini tamunya ibu? Dari tadi ibu menyiapkan nasi kotak buat dia. Sistemewahkah itu Siti bagi ibu? Batinku. Tiba-tiba ibu datang mendekati kami membuarkan lamunanku. Siti sudah datang ya? Tanya ibu. Ini ibu sudah menyiapkan nasi kotak untuk dibawa pulang. Dan juga ini ada sedikit uang untuk biaya berobat Ibu Siti, kata ibu sambil menyerahkan nasi kotak dan amplop kecil berwarna putih ke arah Siti. Aku pun masih bingung dengan apa yang kulihat tadi. Ibu tersenyum kepadaku dan beliau menjelaskan kepadaku siapa Siti sebenarnya. Rania, kemari sayang, kata ibu sambil memegang tanganku. Siti ini tamu yang dari tadi ibu tunggu. Dia seusia dengan Rania, tetapi nasibnya tidak seberuntung Rania, kata ibu mulai menjelaskan. Kenapa begitu bu? Tanyaku kepada ibu semakin heran. Ya sayang, sekarang Siti tulang punggung keluarganya, membantu ibunya mencari uang dengan cara menjadi pemulung, kata ibu. Emangnya ayahnya Siti kemana ibu? Tanyaku semakin tidak mengerti. Ayahnya Siti sudah meninggal karena kecelakaan, sedangkan ibunya Siti menjadi tukang cuci di rumah tetangga. Biasanya kalau sudah selesai mencuci, ibu Siti menjadi pemulung bersama Siti dan kedua adiknya, kata ibu mulai menjelaskan. Sekarang ibu Siti sedang sakit. Siti dan adiknya yang mencari uang untuk makan dan biaya berobat ibunya, kata ibu kepadaku. Kupandangi wajah Siti yang menunduk karena sedih. Ada bulir air mata di sudut matanya yang lelah. Begitu berat beban hidup untuk anak seusia Siti. Tanpa kusadari, air mataku mulai jatuh. Ada rasa bersalah kepada orang tuaku. Aku yang hidup berkecukupan saja masih malas untuk mengerjakan tugas sekolah. Beda dengan Siti yang harus membanting tulangnya hanya untuk makan ibu dan adik-adiknya. Terima kasih ya Allah, bersyukur dalam hati karena masih diberi hidup yang layak. Peluk Siti sembari mendoakan supaya dia dan keluarganya tetap sehat. Jadi tamu istimewa, ibu sudah banyak memberikan pelajaran hidup padaku. Kalau kita harus selalu bersyukur dengan nikmat yang diberi Allah kepadaku. Nah, itu dia cerita pendek yang berjudul Tamu Istimewa. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Siang ini saya akan membacakan puisi tentang Corona, karya Ade Rafa Genzi.
Corona, siapapun kena dirimu, meski tidak terlihat, tapi bahayamu dapat kami rasakan. Oh Corona, kenapa kamu hadir di bumiku? Karenamu, kami takut bertemu. Karenamu, kami tidak bisa sekolah. Kamu membuat kami susah. Pergilah kau dari bumiku, biarkan kami seperti dulu. Suka, cita, ceria bersama. Kami akan bersatu denganmu. Kami pantang menyerah. Kami rela di rumah dengan pola hidup sehat dan bersih sampai dirimu tersisih dari rumah. Ayo, Indonesia melawan Corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ranofi Febrian. Sekarang saya akan membacakan puisi yang berjudul Pergilah Corona. Virus Corona, engkau membuat gempar seluruh negeri. Wabahmu begitu cepat melanda tanpa kita sadari. Virus Corona, mengapa engkau tidak enyah dari bumi ini? Engkau membuat orang menderita dan kehilangan nyawa. Engkau membuat orang terjangkiti dan tersakiti. Wahai virus Corona, sungguhlah kami menjalani isolasi mandiri. Tiada daya upaya, kami terus berdoa dan berdoa. Pergi, pergi, cepatlah kau pergi. Jangan kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kartika 12, Bapak Ahmad Syifuddin SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Wahyudi SPD, dan Bapak atau Ibu guru serta staf karyawan yang saya hormati. Jangan lupa teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya untuk berpidato saat ini dengan tema Aku Generasi Penjaga Persatuan Bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat maju penuh dengan keberagaman nilai budaya, bahasa, dan suku bangsa. Keberagaman yang dimiliki inilah yang mendorong terciptanya Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan demi kesatuan yang tetap terus dipertahankan adalah persatuan kesatuan yang dapat menciptakan kehidupan yang damai dan jauh dari perpecahan di negeri tercinta ini. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia adalah: pertama, memilih sikap toleransi, yaitu menghargai dan menghormati di tengah keberagaman suku dan ras budaya. Kedua, menjaga keutuhan NKRI dengan cara mencintai produk dalam negeri. Ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila dengan cara menghapus segala bentuk diskriminasi antar agama, ras, dan golongan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di era globalisasi saat ini sudah seharusnya kita sebagai generasi milenial, generasi muda yang meneruskan cita-cita pendahulu kita agar bangsa Indonesia tetap bisa mewujudkan kondisi cinta damai dan harmonis dalam persatuan Indonesia. Marilah kita menjaga bersama-sama persatuan Indonesia. Demikian pidato yang saya sampaikan hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia serta nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati bulan bahasa ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya
insya Allah kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ahmad selaku Kepala Sekolah SD Kartika S2 dan Bapak Agus selaku Wali Kelas 6B yang telah memberikan saya kepercayaan untuk berbicara di kesempatan yang mulia ini. Tak lupa juga saya sampaikan rasa hormat saya ke Bapak dan Ibu guru serta para tamu undangan sekalian sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang lahir dari pekikan semangat pahlawan. Peluru yang menembus badan masih sangat jelas dan gamblang diingatan sejarah kita bahwa kemerdekaan merupakan buah dari persatuan hingga lahir sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, 714 etnik, dan lebih dari 1.100 bahasa daerah. Karena itu, keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan sebuah prestasi yang harus dibanggakan, dirawat, dan dijaga. Layaknya sebatang tongkat, mudah patah bila ia berdiri sendiri. Namun, apabila banyak tongkat yang bersatu, maka akan sulit untuk dipatahkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, lantas apa peran kita sebagai generasi muda dalam menjunjung dan menjaga tinggi semangat persatuan bangsa? Kita adalah pemuda yang masih menghargai dan menghormati antara sesama melalui sopan santun dan tegur sapa tanpa membedakan apa warna kulitnya, apa logat bahasanya, serta apa budaya kedaerahannya. Kita adalah pemuda yang masih tulus ikhlas, tolong menolong, bahu membahu terhadap sesama tanpa membedakan apa golongannya, apa sukunya, dan apa agamanya. Kita adalah generasi yang mempunyai peran sangat besar bagi persatuan negeri ini dan kepemimpinan negara kita. Mari kita sebagai generasi muda, kita junjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Karena kita adalah sebuah agen perubahan dan penentu masa depan nasional. Di pundak kitalah kemajuan bangsa dipertaruhkan. Di pundak kitalah persatuan dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.